اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarakat muslimin jamaah Jumat Masjidul Qawmiyah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah pada siang hari ini
khatib berwasiat khususnya untuk pribadi khatib dan juga umumnya untuk kaum muslimin rahimahullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang menjadi larangannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman Islam, nikmat waktu yang hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di tahun baru Hijriah 1448. Masalah muslimin rahimakumullah. Seringkali kita tidak menyadari tentang waktu ini. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan bahwa ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Di antaranya adalah kesehatan dan waktu luang. Jika hari ini kita sudah berada di tahun 1448 Hijriah, di tahun Hijriah ini maka kita teringat dengan sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah SAW dari Madinah, dari kota Makkah menuju kota Madinah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pergantian tahun Hijriah sesungguhnya bukan hanya pergantian angka di dalam kalender, tetapi ini adalah sebuah momentum bagi seorang muslim untuk ia merenungkan atas nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita semua. Karena waktunya adalah amanah yang kelak di hari akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, kita sebagai muslim, bagaimana kemudian kita memaknai hadirnya tahun baru Hijriah yang kita jumpai pada hari ini? Setidaknya ada 3 sikap yang harus kita hadirkan ketika kita menyambut tahun Hijriah pada tahun ini. Yang pertama adalah sikap muhasabah. Apa itu muhasabah? Yaitu senantiasa mengevaluasi apa yang telah kita lakukan pada masa-masa yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, dengan lembut Allah menyapa orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa-apa yang telah ia lakukan untuk hari esok. Dan diulang dalam kalimat selanjutnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masalah muslimin rahimakumullah. Melalui ayat ini Allah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya muhasabah, yaitu mengevaluasi diri. Apa saja yang sudah kita lakukan dari nikmat Allah waktu yang lalu. Karena orang yang beruntung adalah bukan orang yang tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah berbuat dosa, tetapi orang yang beruntung adalah orang yang berbuat kesalahan, kemudian ia menyadari kesalahannya, dan kemudian ia cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita kemudian menjadi orang yang sibuk mengurusi urusan orang lain, tetapi kita lupakan urusan kita sendiri. Kita sibuk mencari kekurangan saudara-saudara kita, tetapi kita lupa untuk memperbaiki kesalahan kita sendiri. Masalah muslimin rahimakumullah. Karena setiap orang yang mengenali dirinya dan ia menyadari bahwa ia masih banyak melakukan kesalahan, maka sesungguhnya ia sadar bahwa ia membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah melakukan musabah ini,
Sikap yang kedua yang kita lakukan adalah yaitu hijrah. Hijrah bukan hanya berpindah tempat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tetapi hijrah bisa bermakna adalah perpindahan keadaan. Hijrah adalah meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Hijrah adalah meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan. Dan hijrah adalah meninggalkan kelalaian-kelalaian menuju kepada kesungguhan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hijrah membutuhkan keberanian, berani untuk meninggalkan keburukan-keburukan yang selama ini barangkali kita lakukan. Berani untuk bergeser, memperbaiki akhlak kita. Berani meninggalkan sesuatu yang Allah tidak sukai. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebab terkadang seseorang kehilangan sesuatu karena Allah, tetapi Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Oleh sebab itu, jangan pernah takut kehilangan dunia karena memilih taat kepada Allah. Akan tetapi yang harus kita takutkan adalah ketika dunia ada di hadapan kita, tetapi kemudian kita kehilangan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Setelah kita bermuhasabah, kemudian kita berhijrah, masih belum cukup, maka kita masih membutuhkan satu sikap lagi, yaitu istiqomah. Istiqomah dalam arti terus berada di jalan kebaikan, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Konsisten terus menegakkan kebaikan walaupun itu sedikit demi sedikit. Betapa banyak orang yang bersemangat melakukan kebaikan di awal, tetapi di pertengahan perjalanan ia gagal. Dan berapa banyak pula yang kemudian bahkan di ujung ia tidak mendapatkan apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla taqafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kabar mereka dengan berkata, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Masalah muslimin rahimakumullah. Tidak ada masalah yang berat, tidak ada masalah yang besar ketika kemudian kita bersama Allah yang Maha Besar. Tidak ada masalah yang tidak diselesaikan ketika kita dekat dengan Allah. Dan boleh jadi ketika kita merasakan hidup kita penuh dengan kesulitan, mari kita berintrospeksi, barangkali kita masih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, momentum tahun baru Hijriah tahun ini mari kita jadikan untuk melakukan perbaikan diri, dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang semakin dekat kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi la'allakum turhamun.
Masalah muslimin rahimakumullah. Hadirnya kita di tahun baru Islam 1448 Hijriah ini boleh jadi Allah sangat menyayangi kita. Ketika kita dimudahkan untuk meninggalkan keburukan-keburukan, maka yakinlah bahwa Allah sedang menyayangi kita. Oleh sebab itu, mari kita jadikan momentum tahun Hijriah ini untuk senantiasa kita bermuasabah. Kemudian kita berhijrah, berpindah dari kondisi yang tidak baik menuju yang baik, dan mari itu kita laksanakan dengan serius, dengan istiqomah dan terus menerus sampai akhir hayat kita, sampai kita mendapatkan husnul khotimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dinana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.